warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku peternak kambing dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, apa kabar semua teman-temanku? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat-sehat, dimudahkan dalam segala urusan, diberikan rezeki yang banyak dan umur panjang, amin. Baiklah teman-teman, di kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan keuntungan dari berternak breeding dan fattening. Oke teman-teman, seperti pertanyaannya, alhamdulillah ada lagi salah satu subscriber yang bertanya. Jadi untuk pertanyaannya itu seperti ini bang. Jadi untuk pertanyaannya, bang coba jelaskan beternak fattening breeding yang mana yang paling menguntungkan. Oke teman-teman, jadi pembahasan kita kali ini yang paling menguntungkan fattening atau breeding. Oke, untuk teman-teman yang ingin beternak kambing, menambah-nambah penghasilan, silakan simak baik-baik video ini, jangan di skip agar tidak gagal paham. Baiklah, awal kata dari saya, untuk breeding dan fattening ini saling membutuhkan atau saling memerlukan satu sama lain. Kalau tidak ada breeding, fattening juga tidak akan ada. Kalau walaupun ada fattening, breeding, kalau tidak ada fattening tidak bagus juga. Jadi sama-sama saling membutuhkan. Oke, sebelum kita lanjut, kita menambahkan dulu makanannya. Jadi teman-teman, untuk fattening sama breeding ini sama-sama saling memerlukan ya. Karena breeding ini dia penghasil anak atau penghasil cempe. Lantas fattening ini yang akan membeli bibit dari hasil breeding yang akan dia kembangkan. Setelah dia kembangkan baru dia jual kembali. Jadi untuk fattening dan breeding ini sama-sama menguntungkan. Breeding menguntungkan, fattening pun menguntungkan. Jadi untuk proses breeding saya akan menjelaskan breeding dulu, karena di sini saya beternak breeding ya teman-teman. Jadi untuk breeding ini cara panennya, kita memulai awal dari indukan. Indukan boleh 5, 10 sampai 30 boleh, terserah dari kemampuan modal kita beternak kambing dari awal ya. Jadi kita beli indukan itu, lalu kita kawinkan dan menghasilkan anak. Kemudian anak tersebut biasanya di umur 6 sampai 7 bulan peternak fattening ini akan mencari ternak-ternak hasil dari breeding yang umurnya sudah mencapai 6 sampai 7 bulan, dan dia akan besarkan, dia akan gemukan, lalu setelah umur setahun dia akan jual kembali. Jadi seperti itu cara bertukarnya peternak breeding sama fattening. Jadi untuk perbedaannya seperti itu ya teman-teman. Breeding kita cari indukan, kita pelihara, lalu kita kawinkan, kita kasih beranak pinak, dan anaknya itu kita jual. Kemudian kalau fattening
dia beli dari umur kambing 6-7 bulan, dia pelihara sampai umur 1 tahun, bahkan 1 tahun lebih, lalu dia jual kembali dengan harga misalnya 2 kali lipat dari harga yang pernah dia beli dari kita. Jadi seperti itu. Jadi untuk masalah keuntungan sama-sama menguntungkan. Prosesnya berbeda proses, tapi keuntungannya sama ya teman-teman. Kalau saya hitung-hitung sama saja keuntungannya. Jadi seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang ingin menambah penghasilan dari beternak kambing breeding maupun fattening, disimak video ini, silakan, sama-sama menguntungkan. Jadi seperti itu. Yang bertanya yang paling menguntungkan, tidak ada yang paling menguntungkan, sama-sama menguntungkan. Fattening menguntungkan, breeding pun menguntungkan. Karena cara panen fattening itu dia setelah dia beli kambing yang umur 6-7 bulan itu, lalu dia pelihara, dia gemukkan sampai umur 1 tahun bahkan 1 tahun lebih, dia akan sudah bisa panen. Jadi panennya itu sekitar 3 bulan sudah panen ya teman-teman. Dari dia beli 3 bulan itu sudah boleh panen. Kambingnya pasti sudah besar, karena tujuan fattening itu yang itu cepat dan gemuk, cepat besar dan gemuk, jadi untungnya banyak. Jadi seperti itu cara beternak kambing fattening dan breeding. Cara beternaknya beda, kemudian dari pakannya juga beda. Kadang kalau fattening itu dia lebih condong ke pakan-pakan agar ternak kambing itu gemuk, cepat besar dan gemuk. Kalau breeding kayak saya ini, paling pakannya ini ya, hijauan, saya berikan secara segar. Beda sama fattening. Kalau fattening biasanya dia pakan silase atau comboran atau pakan fermentasi. Jadi perbedaannya seperti itu. Perbedaannya sangat banyak. Cara pemeliharaannya, cuma keuntungannya kalau menurut saya sama-sama menguntungkan. Jadi tidak ada yang rugi. Seperti itu. Yang penting kita tetap semangat, jangan pantang menyerah, kita pelihara baik-baik kambing kita agar menguntungkan. Jadi kalau kita tidak pelihara baik-baik, yang jelasnya tidak akan menguntungkan bagi kita. Jadi seperti itu untuk temanku yang bertanya, yang paling menguntungkan fattening dan breeding. Jadi jawabannya sama-sama menguntungkan. Kuncinya dari kita ya teman-teman, dari kita saja. Jadi untuk saya di sini breeding ya, sana. Jadi posisi di kandang saya ini ada 4 cempe, 3 jantan, 1 betina. Oke, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita. Saya Sigman Supu di kandang kambing sederhana semi umbaran, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang bertanya, silakan ketik saja di kolom komentar. Terima kasih.